Dari kuota 4.442 P3K guru pada tahun ini tercatat 1.000 lebih lolos seleksi dalam pemberkasan tahap pertama. Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun ini dalam tahap pemeriksaan di BKD Provinsi NTB sejak September lalu. Dari kuota yang dimiliki sebanyak 4.442.000, untuk tahap 1 ini baru 1.000-an P3K yang lolos seleksi dan dalam pemberkasan. Sedangkan untuk sisanya akan dilanjutkan pada seleksi tahap 2 dan tahap 3 yang rencananya akan diselenggarakan pada Desember mendatang. Sementara tahap ketiga akan diselenggarakan pada Januari 2022 mendatang. Dan kampus undang untuk sama-sama menuju kantor Gubernur Provinsi NTB untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan. Dan hari ini kita sudah menemukan jawaban jelas terkait apa isu-isu atau tuntutan yang tadi telah kita ungkapkan. Di mana nantinya akan dilakukan diskusi lanjutan antara kita aliansi mahasiswa pendidikan dengan pemerintah Provinsi NTB yang dalam. Untuk tahapan seleksi P3K Guru Provinsi NTB di tahap kedua akan menyeleksi guru-guru yang tidak lolos pada tahap 1 dan selanjutnya pada tahap ketiga bagi guru-guru yang tidak lolos pada tahap 1 dan 2. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Operasi Zebra Rinjani 2021 mulai serentak dilakukan di 10 kabupaten kota se-NTB. Selain penertiban lalu lintas, juga penegakan protokol kesehatan COVID-19 selama 14 hari ke depan dari 25 November hingga 8 Desember. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Komisaris Besar Polisi Artanto tampil sebagai pembicara dalam dialog bertajuk Sosialisasi Operasi Zebra Rinjani 2021 yang disiarkan di stasiun iNews TV Mataram atau Media Nusantara Citra MNC Media Group. Dialog yang dipandu presenter iNews TV Mataram menjelaskan tujuan operasi ini untuk mendisiplinkan masyarakat dalam tertib berlalu lintas serta penegakan prokes COVID-19 tersebut. Dialog ini dalam rangka informasi dan sosialisasi pelaksanaan operasi Zebra Rinjani 2021 yang pelaksanaannya hari ini tanggal 25 sampai dengan 8 Desember, jadi selama 14 hari. Selain itu, Kabid Humas Polda NTB menghimbau saat pelaksanaan operasi Zebra Rinjani 2021, masyarakat diharap dapat melengkapi diri sebelum berkendara seperti STNK kendaraan, SIM, dan helm. Selain pemeriksaan kendaraan, petugas juga akan memeriksa protokol kesehatan dari pengendara yang tidak memakai masker. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, mencegah erosi akibat penggundulan hutan serta menjaga kelestarian hutan bongak di Desa Tumpak Pujut, Lombok Tengah. 10.000 bibit pohon ditanam. Gerakan NTB Hijau ini merupakan gerakan menuju destinasi wisata super prioritas di Kek Mandalika. Gerakan penghijauan atau reboisasi yang diinisiasi oleh pemuda dan mahasiswa di Lombok, Nusa Tenggara Barat mendapatkan dukungan dan apresiasi dari banyak kalangan. Adapun jenis dan jumlah pohon yang ditanam gaharusangon, trembesi, dan nyamplung dengan jumlah keseluruhan 13.000 bibit. Tokoh pemuda setempat mengaku prihatin dengan kondisi desa mereka saat ini, di mana hutan dan pegunungan menjadi gundul akibat ulah manusia. Kami melihat kondisi, realitas kami hari ini. Jadi baru beberapa tahun ini kami pulang semua ke kota, ada ke Mataram, ada yang ke luar pulau. Dan kami pulang menemukan bahwa hutan yang dulu saat kami kecil itu bagus, hari ini saat kami pulang 15 tahun kemudian itu sudah gundul. Dan masyarakat setiap hari mengeluh kepanasan, kekurangan air dan lain sebagainya. Kami ingin mengembalikan semua itu. Jadi bagaimana caranya agar pertama permasalahan krisis yang di sini gundul ini akan mengakibatkan banyak hal, ekonomi, orang susah mencari air, panasan dan lain sebagainya. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal pun memberikan dukungannya dan mengapresiasi gerakan pemuda dan mahasiswa ini. Ini ide yang sangat cemerlang dan harus didukung. Karena bagi kepolisian hari ini keamanan ketertiban masyarakat bukan hanya dari gangguan keamanan, dari kriminalitas bukan, ya kan, dari pelaku-pelaku kejahatan jalanan bukan itu saja, tetapi adanya erosi, adanya hutan yang gundul,
gitu kan? Ini menjadi concern kami juga, sehingga kami hadir di sini mensupport, memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa, panitia dan beberapa stakeholder lain. Apa yang dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa turut mendukung harmonisasi kawasan Kek Mandalika yang nantinya tidak hanya terkenal dengan sirkuit MotoGP, melainkan keindahan dan kelestarian sumber daya alamnya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.